Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Siswati. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Ayo kita simak. Tujuan pembelajaran pada materi ini: 1. Menyebutkan beberapa contoh kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. 2. Menyebutkan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Apa sih tujuan kerjasama ASEAN? Nah, tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Adapun beberapa contoh kerjasamanya antara lain: 1. ADMM, Defense Minister Meeting, yaitu pertemuan Menteri-Menteri Pertahanan. 2. Job Fund, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, yaitu zona damai, bebas, dan netral. 3. TAC, Treaty, Amity and Cooperation, yaitu perjanjian persahabatan dan kerjasama. 4. CNWFZ, Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, yaitu zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Kita bahas ya satu-satu. Pertama, ADMM, Defense Minister Meeting. ADMM merupakan sebuah mitra wacana dan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan yang dibentuk pada tahun 2006. Dan telah berhasil membentuk inisiasi kerjasama pertahanan dan keamanan di Asia Tenggara. ADMM merupakan pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN yang membahas penguatan kerjasama pertahanan di kawasan guna meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan rutin yang dilakukan oleh perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, Job Fund, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Job Fund atau zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas adalah pernyataan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tanggal 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Disebut juga dengan Deklarasi Kuala Lumpur. Nah, dalam deklarasi tersebut, para pihak secara terbuka menyatakan niat mereka untuk menjaga Asia Tenggara bebas dari segala bentuk atau campur tangan oleh kekuatan luar dan memperluas bidang kerjasama. Bebas berarti negara yang tergolong dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Sedangkan damai berarti 10 negara yang terdaftar dalam ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai, sehingga dapat hidup secara berdampingan. Dan netral dalam hal ini, setiap anggota ASEAN harus berfokus pada urusan negaranya sendiri, tanpa harus ikut campur dalam konflik yang terjadi di negara lain,
termasuk dalam negara ASEAN. 3. TAC, Treaty, Amity, and Cooperation. TAC didirikan pada tanggal 24 Februari 1976 di Denpasar, Bali, Indonesia. Treaty Amity and Cooperation atau TAC merupakan perjanjian persahabatan dan kerjasama dalam lingkup Asia Tenggara yang melibatkan pihak ketiga apabila terjadi konflik. Yang keempat, SEAN-WFZ, Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. SEAN-WFZ ditandatangani oleh kepala pemerintahan dari 10 negara anggota ASEAN di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995. SEAN-WFZ adalah suatu kesepakatan di antara negara-negara Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam untuk mengamankan kawasan ASEAN dari nuklir. Selanjutnya, DOC, Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea. DOC ditandatangani di Phnom Penh pada tanggal 4 November 2002. Isi dari dokumen DOC dengan jelas menyebutkan 3 tujuan, yaitu mempromosikan upaya-upaya untuk membangun rasa saling percaya di antara para pihak, melibatkan diri di dalam kerjasama maritim, dan menyediakan dasar diskusi dan penyusunan suatu dokumen COC yang formal dan dengan kekuatan hukum yang mengikat. DOC berperan besar dalam membantu mempertahankan kestabilan Laut Cina Selatan secara menyeluruh. Dokumen DOC telah berperan sebagai wadah bagi semua pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi dan bertukar pandangan. Apa saja peran Indonesia? Peran Indonesia dalam kerjasama antara lain: 1. Sebagai pelopor berdirinya ASEAN. 2. Sebagai Ketua Komite Keamanan ASEAN. 3. Sebagai tuan rumah Jakarta Informal Meeting atau JIM. 4. Penyelenggara KTT ASEAN pertama di Denpasar, Bali pada tanggal 23 dan 24 Februari 1974. 5. Indonesia memfasilitasi perundingan antara pemerintah Filipina dengan gerakan separatis Moro. 6. Meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi HAM. 7. Meluncurkan gagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Dalam kerjasama antar negara, Indonesia menerapkan prinsip bebas aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak kepada kekuatan manapun. Sedangkan aktif berarti Indonesia tidak tinggal diam, tapi ikut aktif berperan dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Alhamdulillah, itulah tadi materi tentang kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.